Selamat siang pemirsa, saya Emi Faradisa kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Pemkab Simalungun segera siapkan aturan new normal. Warga blokir Jalin Sung Padang Sidempuan Mandeling Natal, 8 orang diamankan. Janda tua di Labuan Batu penerima BST Kemensos dipungli Rp100.000. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Simalungun akan menerapkan kebijakan new normal dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Langkah tersebut diambil agar perekonomian masyarakat kembali pulih dan industri rumah tangga kembali bangkit. Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam waktu dekat akan menerapkan kebijakan new normal dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Langkah tersebut diambil agar perekonomian masyarakat kembali pulih dan industri rumah tangga kembali bangkit. Bupati Simalungun JR Saragi menyampaikan hal tersebut saat melakukan kegiatan rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda Kabupaten Simalungun terkait percepatan penanganan tatanan kehidupan normal baru di tengah pandemi COVID-19 pada Kamis siang. Kapan rencana wacana dari pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan kebijakan new normal seperti ini? Paling lambat 4 hari dari sekarang ya. Sekarang kami mempersiapkan contohnya yang mana-mana aja yang harus kita buat, contoh hotel, baik restoran, dan kehidupan masyarakat menjadi normal sehingga masyarakat tidak menjadi kaku. Di tengah-tengah masyarakat di dalam COVID ini, sekarang ini banyak masyarakat yang mengalami trauma, termasuk karena jauhnya silaturahmi antara tetangga, karena dia menganggap, tuh, saya kena COVID nih, semua menjauh. Untuk itu kita pengen kembali masyarakat itu merasakan kenyamanan. Baik untuk dia berbelanja, begitu juga menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Simalungun ini. Dengan dukungan TNI dan Polri, kami yakin ini bisa berjalan. Apa fungsi mereka di situ? Bukan menakut-nakuti, mengingatkan. Mengingat akan dilaksanakannya new normal tersebut, Pak, apakah memang nanti tetap anjuran protokol kesehatan itu diterapkan, Pak? Itu terutama. Jadi terutama anjuran kesehatan protokol itu tetap adalah menjadi dasar kita. Jadi contohnya itulah fungsi TNI dan Polri di situ, baik Satpol, baik perhubungan, mengingatkan. Jadi restorannya kalau kapasitasnya selama ini 100, kita buat menjadi 40. Kalau ada orang tidak pakai masker, maka TNI Polri itu akan mengingatkan gitu. Jadi bukan menakut-nakutin, tapi mengingatkan kembali supaya terbiasa. Kalau dia belum cuci tangan, dia harus lakukan cuci tangan. Kalau dia mau naik ke mobil, habis makan, dia harus cuci tangan dulu, pakai kembali masker, dia pakai kembali sehingga dia juga merasa nyaman gitu. Jadi itulah yang mau kita terapkan itu. Mengingat hari ini batas akhir, Pak, masa tanggap darurat nasional, apakah memang Pemkab Simalungun memperpanjang atau masih berkoordinasi dengan pemerintah? Kami tetap mengikuti apa keputusan dari pusat. Kalau pusat mengatakan cabut, ya kami cabut. Jadi karena tidak ada SK dari daerah sekarang ini, semua dari pusat. Jadi apa kata presiden, itu yang kita jalankan. Himbauannya, Pak, bila mana nanti terlaksana new normal dalam kehidupan bermasyarakat di Simalungun, Pak, kepada masyarakat, Pak? Saya mengajak ke seluruh masyarakat Simalungun tetap patuhin adalah norma-norma yang telah dikatakan protokol kesehatan. Itu adalah kunci utama. Gunakan selalu masker, cuci tangan, hindarkan keramaian-keramaian. Kalau kemana-mana jaga jarak, baik di rumah, baik dimanapun. Jadi ini yang kita ajak seluruh masyarakat Simalungun dan tidak menjadi kaku lagi. Pelaksanaan rapat dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, mulai dari cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, memakai masker, dan jaga jarak yang berlaku untuk setiap tamu undangan. Kebijakan yang diambil ini dalam rangka membangkitkan perekonomian masyarakat. Meski demikian, dalam aturan new normal nantinya,
pemerintah tetap memberi edukasi kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan seperti pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Dalam penerapan kebijakan new normal, pemerintah Kabupaten Simalungun melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan baik di rumah-rumah makan, tempat wisata, dan lokasi-lokasi yang berpotensi keramaian. Dosis Simarmata melaporkan untuk Eva Arena TV. Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Karo tetapkan TPU Desa Salit Kecamatan Tigapana sebagai pemakaman jenazah khusus COVID-19. Penetapan ini dilakukan usai beberapa waktu lalu seorang pasien dalam pengawasan yang meninggal yang akan dikebumikan mendapat penolakan dari warga. Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Karo, Sumatera Utara menetapkan tempat pemakaman umum di Desa Salit Kecamatan Tigapana dijadikan tempat pemakaman jenazah COVID-19. Hal ini ditetapkan usai dilaksanakannya rapat evaluasi tim Satgus dikarenakan sebelumnya seorang pasien dalam pengawasan yang meninggal dunia dan hendak dikebumikan mendapat penolakan dari warga sekitar. Rapat evaluasi yang digelar di Aula Kantor Bupati Karo berjalan memanas saat Wakil Satgus mengatakan kalau organisasi perangkat daerah yang menangani permasalahan TPU tidak becus dalam bekerja, sehingga sempat terjadinya penolakan warga saat prosesi pemakaman. Hasil keputusan rapat evaluasi menetapkan TPU Desa Salit adalah tempat pemakaman jenazah COVID-19 dan akan dilakukan sosialisasi kepada warga sekitar agar tidak terulang kembali kejadian yang sama. Rapat hasil evaluasi tadi tujuan kita lah untuk percepatan penanganan COVID ini dan supaya memberi spirit kepada setiap dinas, mungkin ada dinamikanya dimarahi dan sebagainya, tujuannya adalah baik supaya masyarakat tidak terkena dampak COVID. Dan kedua, kita harus masyarakat disiplin patuh terhadap peraturan pemerintah supaya jangan kena penanganan COVID. Salah satu hal yang kita bahas tadi kan mengenai pemakaman, Pak. Ini seperti apa tadi? Jadi kami tadi berbicara tentang pemakaman untuk yang kena virus COVID dan telah selesai dibuat peraturannya semua dan dalam waktu segera dilakukan sosialisasi ke daerah setempat supaya bisa dilakukan pemakaman untuk selanjutnya bila mana ada korban. Selain permasalahan tempat pemakaman khusus jenazah COVID-19, juga dibahas mengenai penyaluran bantuan untuk masyarakat yang terdampak, di mana masyarakat menilai bahwa penyaluran tidak tepat sasaran. Nantinya rapat akan kembali digelar untuk kembali mengevaluasi kerja tim Satgus dalam menanggulangi permasalahan pandemi COVID-19 di Karo. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Arena TV. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan berdampak pada perekonomian Indonesia. Jumlah pekerja yang mengalami PHK diprediksi meningkat cukup signifikan, sehingga berimbas terhadap melonjaknya jumlah klaim jaminan hari tua atau BP Jam Sostek. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek membuka lapak asik atau pelayanan tanpa kontak fisik selama pandemi COVID-19. Lapak asik ini memudahkan peserta untuk melakukan klaim dan layanan lainnya tanpa harus datang ke kantor. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Ahmad Ramli mengatakan, lapak asik ini memberikan kemudahan bagi peserta dan pegawai. Selama diberlakukannya lapak asik, banyak pengajuan klaim jaminan hari tua lewat sistem daring. Klaim JHT dilakukan peserta yang telah memasuki masa pensiun, habis kontrak kerja, pindah dan terkena PHK. Di masa pandemi ini, klaim JHT meningkat karena banyak tenaga kerja yang dirumahkan. Selanjutnya, seluruh dokumen akan diverifikasi oleh petugas dan hasil verifikasi akan diberitahukan secara digital melalui WhatsApp, email, SMS, atau telepon. Uang JHT akan dikirimkan melalui rekening bank. Sedangkan bagi peserta yang gagal mengirim dokumen melalui email, maka klaim JHT dilakukan dengan datang langsung ke kantor BP Jam Sostek. Dapat kami sampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan dengan kondisi sekarang ini bahwa semua ada pembatasan-pembatasan dengan physical distancing ataupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang melakukan
pembatasan-pembatasan seperti PSBB, kita manajemen BPJS Tenagakerjaan siap melayani dengan kondisi sekarang ini. Artinya kita dengan tidak sejak di bulan Maret ya, kita melakukan pelayanan secara online digital. Artinya dengan kondisi sekarang itu kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta. Ahmad juga mengimbau agar para peserta untuk tidak menggunakan jasa calo orang ketiga dalam pencairan klaim JHT. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Warga blokir Jalin Sum Padang Sidempuan Mandailing Natal, 8 orang diamankan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Bentrok antar desa Benteng Huraba dan desa Pintu Padang, Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan beruntun panjang. Warga desa Benteng Huraba Kamis malam kembali memblokir Jalin Sum setelah salah seorang warga diamankan yang diduga terlibat aksi pembakaran beberapa hari lalu. Petugas akhirnya bertindak tegas dengan mengamankan kepala desa Benteng Huraba serta 2 warga lainnya untuk menghindari kericuhan lebih lanjut. Tindakan petugas gabungan dari Polres Tapanuli Selatan, Rimob Yonce Sumut dan Satpol PP ini akhirnya bisa meredam kericuhan. 7 orang warga desa Benteng Huraba diamankan ke Polres Tapanuli Selatan untuk dimintai keterangan. Aksi warga memblokir Jalin Sum ini terjadi setelah petugas mengamankan seorang warga desa Benteng Huraba yang diduga sebagai provokator dan pelaku kerusuhan Selasa lalu antara desa Huraba dan desa Pintu Padang yang berujung pada pembakaran rumah. Warga menuntut agar warga yang diamankan tersebut dibebaskan petugas. Berapa tersangka Pak yang diamankan? Tadi dari TKP sekira 8 orang yang kita amankan, namun setelah dilakukan pemeriksaan itu 7 orang yang memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka, dan awal tersangka ditambah tadi sore 1 orang, sehingga total ada 8 orang tersangka yang kita amankan. Peran mereka apa? Peran mereka ada yang selaku provokator, kemudian langsung dia juga melakukan pengeroyokan maupun pembakaran terhadap rumah maupun sepeda motor yang ada di TKP di desa Pintu Padang. Warga desa Benteng Huraba sempat memblokir Jalin Sum hingga 3 jam lebih yang membuat penumpukan ratusan kendaraan dari arah Padang Sidempuan menuju Sumatera Barat dan dari arah sebaliknya. Polres Tapanuli Selatan bekerja sama dengan Polres Kota Padang Sidempuan menetapkan 8 orang tersangka bentrok antar desa di Tapanuli Selatan. Kedelapan tersangka ini diduga merupakan pelaku penganiayaan, pembakaran rumah, serta provokator bentrok dan pemblokiran Jalin Sum. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Peristiwa penganiayaan istri hingga tewas yang dilakukan oleh suaminya sendiri di Dusun 2 Desa Silama Asahan Sumut telah selesai diotopsi oleh pihak kepolisian. Dari data yang diperoleh bahwa aksi pembunuhan dilakukan saat korban sedang menemani anaknya tidur. Jenazah AWS berusia 24 tahun akhirnya tiba di rumah duka di Dusun 2 Desa Silama Asahan Sumatera Utara setelah menjalani autopsi di Rumah Sakit Jasamen Saragi Kota Pematang Siantar. Kedatangan jenazah di rumah duka langsung disambut keluarga dan warga sekitar. Tangis kesedihan ayah dan ibu korban pecah setelah melihat korban sudah tidak bernyawa. Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto menjelaskan bahwa kematian korban masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Polisi telah memeriksa saksi-saksi dan telah melakukan olah kejadian perkara untuk menyelidiki kasus penganiayaan yang menghilangkan nyawa korban.
Keterangan sementara saat kejadian korban tengah menemani anaknya tidur di dalam rumah. Melihat hal tersebut, pelaku langsung menyuruh anaknya yang hendak tidur untuk pergi membeli sesuatu di luar rumah. Namun setelah ditanyakan kepada pelaku pada saat itu langsung mengambil sebilah kampak dan kemudian langsung diarahkan kepada istrinya AWS yang sedang menidurkan anaknya, sehingga mengakibatkan korban pada saat itu meninggal dunia di TKP. Setelah melakukan pembunuhan terhadap istrinya tersebut, kemudian pelaku berusaha ke belakang rumah dengan melukai dirinya sendiri, yaitu dengan mengambil kampak lagi untuk dipotong di tangannya. Setelah anaknya tidak di rumah, pelaku menjalankan aksinya dengan mengambil sebilah kampak dan mengarahkan ke leher korban hingga tewas. Setelah membunuh korban, pelaku melakukan percobaan bunuh diri dengan memotong tangannya hingga nyaris putus. Kini polisi masih melakukan penyelidikan dan mendalami kasus terhadap pelaku yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemerintah Kota Tebing Tinggi mulai melakukan rencana persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Dijadwalkan para siswa akan mulai masuk sekolah pada tanggal 15 Juni 2020 mendatang. Selain persiapan tahun ajaran baru, Wali Kota Tebing Tinggi bersama Forkopimda dan OPD juga membahas tentang persiapan new normal. Namun sebelum menghadapi tahun ajaran baru, ada tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan sesuai dengan protokol kesehatan demi pencegahan penularan COVID-19 di setiap sekolah. Persiapan tersebut antara lain mengadakan uji rapid test terhadap seluruh guru, proses belajar menerapkan physical distancing, tidak membuka kantin, tersedianya wastafel, melakukan penyemprotan disinfektan 2 kali sehari dan wajib menggunakan masker. Persiapan tahun ajaran baru insya Allah kita sampaikan sekarang itu yang disebut bahwa kita harus memulai dengan new normal. Tadi Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Ketua DPRD menyatakan kita harus siap dulu sebelum kita mulai tahun ajaran baru. Antara lain, sekolah itu harus mempersiapkan jarak bangku antara murid 1,5 meter. Gurunya direpit, tidak membuka kantin, disinfektan 1 hari 2 kali. Ya, ada wastafel di sekolah, itu mesti seperti itu. Gurunya tidak mengajar banyak, tapi tetap di dalam beberapa kelas saja yang dia lakukan. Dan dimonitor oleh guru murid-murid yang ada. Sesuai dengan petunjuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, proses belajar direncanakan akan dimulai pada tanggal 15 Juni 2020 mendatang. Namun tidak menutup kemungkinan akan mundur kembali jika situasi tidak memungkinkan. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Seorang janda tua penerima bantuan sosial tunai atau BST dari Kementerian Sosial tahap pertama mengeluh akibat dipungli oleh oknum Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Janji Bila Barat sebanyak Rp100.000. Janda tua warga desa Janji Bila Barat, Labuhan Batu, Sumatera Utara mengeluh saat menjadi korban pungli yang dilakukan oleh oknum BPD. Bantuan uang tunai yang seharusnya ia terima senilai Rp600.000 kini hanya tinggal Rp500.000
akibat dipungli oknum BPD sebanyak Rp100.000. Asma tidak mengetahui pasti alasan pemotongan dana tersebut. Namun saat ia menanyakan hal tersebut kepada petugas, mereka beralasan dana tersebut bentuk ucapan terima kasih karena mendapat program bantuan. Hal tersebut diketahui saat dirinya pulang menerima bantuan dari kantor desa. Menurut Asma, pemotongan dana tersebut sangat dikesalkannya. Pasalnya seharusnya dana Rp600.000 bisa dibuat keperluan hidup selama 1 bulan. Kini tidak cukup baginya. Ada terjadi pemotongan, Bu? Ada. Berapa dipotong, Bu? 100. 100 apa, Bu? 100.000. 100.000 rupiah? Iya. Oh, itu Ibu nerima rupiah berapa dari kantor desa? 600. Itu katanya 100.000 itu untuk keperluan apa, Bu? Nggak tahu saya, Pak. Oh, alasannya? Oh, terima kasih rasa saya. Pokoknya saya nggak tahu lah, Pak. Pokoknya minta 100, saya kasih. Selain itu, dampak semerautnya pendataan penerimaan bantuan di Kecamatan Bila Barat sangat dirasakan oleh keluarga miskin yang tinggal hidup di Gubuk Reot. Salah seorang warga yang hidup tinggal bersama 2 orang anaknya sama sekali tidak pernah mencicipi program bantuan pemerintah, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Orang kakak ada dapat bantuan nggak? Enggak, Pak. Enggak ada bantuan apapun selama kami di sini. Udah 7 tahun kami di sini nggak pernah dapat bantuan, dari mulai yang beras murah, apalagi bantuan yang COVID ini kami nggak pernah dapat, Pak. Nggak dapat sama sekali bantuan COVID ini? Enggak, Pak. Udah melapor? Katanya kami nggak ada datanya, Pak. Kalau kami melapor pun katanya nggak ada datanya katanya. Padahal kami, kakak pun udah kami kasih, data-data kami udah kami kasih, tapi kata kepala desanya nggak ada data kami di sana. Sekretaris Camat Bila Barat akan menindaklanjuti laporan masyarakat untuk kasus pemotongan uang berapapun jumlahnya tidak dibenarkan dan kita akan panggil petugasnya. Jika benar adanya pungutan liar, akan dikenakan sanksi. Sementara untuk warga yang belum menerima bantuan, jika benar akan segera disalurkan. Baik, menyangkut tentang yang ada laporan-laporan dari warga, kami sangat berterima kasih kepada kita semua yang telah mau bersusah payah untuk bagaimana bisa ini COVID ini tepat selesai dan masyarakat juga tidak ada yang sengsara, tidak ada yang tidak dibantu. Nanti kalau memang ada pemotongan, ada apa, memang itu tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan, tidak dilarang. Nah, itu dilarang oleh pemerintah, itu jangan sampai terjadi. Nah, ada teman-teman tadi seperti itu, kami berterima kasih. Nanti akan kami tidak lanjuti dan kami panggil nanti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nanti kita akan sampaikan lagi nanti sesuai dengan yang sebenarnya. Tentang yang ibu yang tadi yang tidak mendapat bantuan, nanti akan kami cross check langsung ke lapangan. Bagaimana tindak lanjut selanjutnya, itu nanti akan kami juga bekerjasama dengan pemerintah setempat yang ada. Besar harapan pemerintah bisa mengatasi kekisruhan pendataan dan penerima bantuan program pemerintah. Warga berharap agar bantuan pemerintah bisa diterima tepat sasaran dan kepada orang yang membutuhkan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Dalam kurun waktu sepekan, personil Satres Narkoba Polres Labuhan Batu berhasil meringkus 15 pelaku penyalahgunaan narkotika. 3 diantaranya merupakan bandar narkoba jenis sabu. Satres Narkoba Polres Labuhan Batu berhasil mengamankan 15 tersangka penyalahgunaan narkotika selama kurun waktu sepekan terhitung dari tanggal 18 hingga 24 Mei 2020. Dari para tersangka yang 2 diantaranya wanita tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti sabu-sabu seberat 329,56 gram dan sepucuk replika senjata api. Jadi untuk 3 tersangka ini, mereka ini berbeda kasus ya. Berbeda kasus, 3 tersangka berarti dengan 3 laporan polisi. Yang pertama, tersangka Depa Chandra alias Depa
ini ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh tim unit 2 ya, unit 2 dengan barang bukti berupa narkotika sabu 99,1 gram. Para tersangka bisa dijerat pasal 114 subsidiar 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Emi Faradisa mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.